melihat rekamannya. Nah, sudah ada tulisannya ya Bapak Ibu, ada keterangannya sedang direkam. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan guru inovatif 2020, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas perjuangan Bapak Ibu mempersiapkan keikutsertaan pelatihan yang kita buka pada pagi hari ini. Perjuangan Bapak Ibu dalam mempersiapkan ini sebuah pencapaian yang luar biasa, karena kami tahu, kami yakin bahwa proses aktivasi, proses instalasi aplikasi juga butuh perjuangan yang luar biasa, sehingga ini perlu diapresiasi. Di sini tertulis sudah ada 12 orang peserta yang hadir, dan kita tidak menyediakan daftar hadir Bapak Ibu, sebab di Microsoft Teams ini kita sudah tercatat secara otomatis ya. Jadi daftar hadir otomatis nanti bisa di-download dari aplikasi ini. Jadi kami tidak menyiapkan daftar hadir bagi Bapak Ibu semuanya karena sudah otomatis tercatat. Selanjutnya kegiatan ini diprakarsai atas kerjasama antara KKG Gugus 4 Karya Mulia Kota Cirebon dengan pihak Microsoft Innovative Educator Expert atau MIE ya. Nah, kerjasama ini sepenuhnya didukung oleh Microsoft. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat senilai 32 jam dari pihak Microsoft, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan akun Office 365. Akun Office 365 ini gratis Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mengikuti pelatihan, dan banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan kepemilikan akun Office 365 ini. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut apa saja keutamaan yang bisa kita manfaatkan dari Office 365. Di sini kami melihat ada beberapa peserta yang statusnya masih guest atau tamu. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu belum menggunakan akun yang kami berikan. Contoh di sini kami melihat Pak Aki Udus. Nah, Pak Aki Udus ini masih menggunakan akun yang lain. Nah, jadi nanti kami harapkan bisa ditambahkan Pak penggunanya, tambahkan pengguna, nanti masukkan akun Office 365. Sebab nanti kalau Bapak menggunakan akun yang sedang digunakan saat ini, Bapak tidak bisa masuk ke kelas Teams ya. Kalau video conference seperti ini bisa ikut, cuma nanti untuk di kelas guru inovatif ini tidak bisa masuk. Jadi di sini ada Pak Agus, Aki Udus ya. Aki Udus, kemudian siapa lagi nih? Kemudian Bu Suryanti ya. Bu Suryanti yang 65-nya. Kemudian Ibu Umi juga, Ibu Umi mohon maaf nanti di aplikasinya ditambahkan penggunanya ya. Dimasukkan akun Office 365-nya supaya statusnya bukan tamu. Sebab di sini ada tandanya kalau misalkan
yang masuk ini tidak menggunakan akun yang domain guru inovatif, ini akan ada tandanya. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelum kita lanjutkan rangkaian kegiatan kita awali dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu semuanya kita ucapkan basmalah untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sebagai bentuk nasionalisme kita, dan sambil nunggu juga ya rekan-rekan yang masih berusaha masuk, mungkin kita perdengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Silahkan Bapak Ibu bersiap-siap. Ini 3 stanza ya Bapak Ibu. Mohon dikoreksi, suaranya bisa terdengar tidak suara lagunya? Di sini masih lagu. Jika suaranya tidak terdengar, tolong disampaikan Bapak Ibu. Ya. Apa singkatan sih? Ya ada belum? Yang ini. Suaranya sudah ada? Coba belum. Categat. Sebenarnya aplikasi tuh banyak. Apa-apa. Yang gua selatan. Ini berarti singkatan kan berupa-rupa. Di sini saya sambutkan, Bro. No. Hilang lagi suaranya. Tadi terdengar sebentar. Ya, Ica tidur. Tidur tak? Enggak. Kuat tak?
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Walaupun mungkin suaranya tidak sampai ya ke layarnya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi nanti dipastikan di rekamannya muncul ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selanjutnya kita sediakan waktu kepada Pak Ketua KKG untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Suaranya sudah siap ya, mic-nya sudah nyala Pak Ketua. Silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Silahkan Pak. Oke, baik. Kedengaran Pak Mumu? Ya, suaranya jelas Pak. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan Microsoft 365 yang diadakan di gugus 4 Karya Mulia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka meskipun melalui media tidak langsung, tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan membawa hikmah, membawa kebaikan untuk kita semua. Salawat dan salam
mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang kami hormati, perkenalkan dulu, saya Bapak Aminuddin selaku Ketua KKG Gugus 4 Karya Mulia. Dengan ini mengucapkan syukur alhamdulillah dengan adanya pelatihan ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan dimudahkan serta menjadi pencerahan untuk kita di dalam menyampaikan ilmu kepada anak didik kita. Karena kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menguasai IT. Saya pribadi yang tidak begitu lihai di dalam penguasaan IT itu, sekarang sudah mulai mencoba karena saya lihat kondisinya memang harus seperti itu. Terakhir, kami rapat dengan pengawas juga ditekankan untuk seperti itu. Pengawas di Gugus 4, Bu Haji Kemi, menekankan bahwa guru mau tidak mau, suka tidak suka, mulai detik ini, mulai sekarang, maka harus bisa memiliki pengajaran inovatif yang dilakukan dengan daring. Kenapa seperti itu? Karena inilah bentuk profesionalisme kita sebagai pendidik, karena alhamdulillah sampai saat ini kita tidak seperti pekerja yang lain, mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang dipotong gajinya, dan alhamdulillah kalau untuk guru sampai saat ini kita masih utuh, diberi gaji utuh, bahkan kalau yang sudah sertifikasi mungkin juga masih utuh diberikan. Oleh karena itu, agar semua itu sebagai bentuk rasa syukur kita, maka mari kemudian kita berinovasi di dalam memberikan pengajaran kepada siswa agar kurikulum yang diharapkan tercapai, walaupun tidak semuanya di masa pandemi ini, tapi minimalnya adalah menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Terutama sekali adalah untuk Gugus 4 di Karya Mulia, umumnya bagi Bapak dan Ibu semua yang telah mengikuti acara ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan baik dan sekali lagi membawa hikmah kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, sehingga kemudian bisa kita aplikasikan kepada anak didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pelatihan guru inovatif dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Mumu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ketua KKG sudah menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kita pada pagi hari ini sekaligus memotivasi kita semuanya. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, alhamdulillah kegiatan kita sudah resmi dibuka.
Ini artinya bahwa kegiatan ini bisa langsung berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang sudah kita tentukan. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan orientasi kegiatan kita ke depan akan seperti apa. Kemudian tugas-tugasnya apa saja. Nah, ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu supaya Bapak Ibu semuanya memahami maksud dan tujuan dari kegiatan kita dan bisa memenuhi kewajiban kita selaku peserta demi tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Ketua, meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, nama kegiatan kita adalah Pelatihan Guru Inovatif 2020. Ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Guru Nasional 2020. Kemudian tema pelatihan kita adalah pemanfaatan Office 365 dalam pembelajaran. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini mampu memanfaatkan teknologi Office 365 dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Banyak platform yang menawarkan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran daring yang bisa kita gunakan. Nah, kita sebagai pengguna, sebagai pemanfaat, silahkan memilih mana yang terbaik, mana yang sesuai dengan potensi dan kondisi di lingkungan sekolahnya masing-masing. Silahkan Bapak Ibu kenali jenis-jenis platform tersebut, ada banyak dan bukan hanya produk Microsoft, tapi banyak aplikasi serupa yang bisa kita manfaatkan. Tinggal tugas kita adalah bagaimana mencari aplikasi yang paling mudah bagi kita, paling mudah bagi peserta didik kita, demi peningkatan pelayanan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan kita adalah kerjasama antara pihak KKG dengan Microsoft, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan fasilitas Office 365. Silahkan dimanfaatkan dan aktivasinya sudah kita lalui. Alhamdulillah kita sudah bisa hadir di kelas Teams kita. Ini membuktikan bahwa akun Office 365 kita sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Ada banyak manfaat yang bisa kita gali terkait dengan aplikasi ini. Silakan Bapak Ibu ikuti dengan baik pelatihan ini supaya kita bisa mengambil manfaat secara optimal. Selanjutnya Bapak Ibu guru semuanya, model pelatihan yang akan kita gunakan adalah kelas terbalik Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mengenal apa itu kelas terbalik atau istilahnya flip classroom. Ya, ini model pembelajaran blended learning yang bisa kita terapkan di masa pandemi ini. Kelas terbalik ini adalah membalikan cara belajar kita yang biasa. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas, biasanya kan kita menjelaskan dulu di kelas, di ruang kelas, atau secara daring. Kemudian kita memberikan tugas kepada peserta didik kita. Nah, kalau di flip classroom ini, kita dibalik. Sebelumnya kita beri dulu bahan pembelajaran kepada peserta didik, kemudian nanti di kelas baru kita diskusikan, baru kita bahas. Model pelatihan yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran flip classroom dari blended learning. Nah, kenapa sih harus menggunakan model pelatihan seperti ini? Tentu ini dengan dasar pertama tadi bahwa
model pembelajaran ini adalah salah satu jenis dari blended learning, dan ini sudah terbukti bahwa pembelajaran kita akan optimal, pelatihan kita akan optimal apabila kita bisa memadukan antara pembelajaran yang sifatnya sinkronus dan asinkronus. Kemudian yang kedua alasannya adalah ini menekankan belajar mandiri Bapak Ibu. Model pelatihan seperti ini menekankan, melatih kita untuk belajar secara mandiri, meningkatkan profesionalisme kita secara mandiri. Begitupun jika diterapkan ke peserta didik. Peserta didik di sana akan dilatih belajar mandiri karena sebelumnya mereka harus mendapatkan bahan ajar, mempelajari sendiri, baik itu dengan membaca modul, kemudian menonton video pembelajaran, mengisi LKPD atau yang lainnya. Jadi peserta didik belajar mandiri terlebih dahulu, baru kemudian nanti ketika pertemuan sinkronus tatap muka, baik tatap mukanya langsung maupun daring, kita baru diskusikan di ruang kelas. Nah, model pembelajaran ini diyakini efektif dalam rangka meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, ini akan kita coba terapkan pada pelatihan ini supaya kita mengalami Bapak Ibu. Dengan mengalami model pembelajaran seperti ini, kita bisa menjadikan sebagai pengalaman berharga, menjadi acuan untuk nanti pelaksanaan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Lalu selain dari belajar mandiri, Flip Classroom ini juga bisa mengaktifkan pembelajaran. Dengan siswa belajar mandiri, otomatis peserta didik bisa aktif belajar, kemudian melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik juga aktif bertanya, aktif berdiskusi di ruang kelas karena mereka sudah punya bahan dasar pengetahuan awal yang bisa dijadikan bahan diskusi. Selanjutnya, Flip Classroom ini juga lebih menekankan ke fokus minat, fokusnya lebih kepada minat, ya. Fokusnya lebih kepada minat peserta didik. Jadi kalau misalkan peserta didik fokus terhadap satu hal, karena kan peserta didik memiliki hobi, memiliki kegemaran, memiliki bakat yang berbeda. Nah, Flip Classroom ini memberi ruang yang luas bagi peserta didik dengan minat yang berbeda. Sehingga nanti di dalam kelas peserta didik cukup menyampaikan, mendiskusikan apa yang dia minati. Kemudian ketika belajar mandiri juga peserta didik bebas memilih bahan ajar apa yang ia minati selain dari tentunya standar yang sudah kita tentukan. Jadi setelah memenuhi standar baru peserta didik bisa mengembangkannya sesuai dengan minat dan hobinya masing-masing. Itu alasannya kenapa kami memperkenalkan model pembelajaran kelas terbalik ini. Kemudian, apakah benar efektif pembelajaran ini mampu meningkatkan proses maupun hasil belajar dari peserta didik? Nah, ini bukan tanpa alasan karena kami sudah mencobanya Bapak Ibu. Kami sudah melakukan model pembelajaran ini di kelas kami dan kami sudah melakukan penelitian berupa PTK dengan judul penerapan model pembelajaran Flip Classroom untuk meningkatkan proses dan hasil belajar era COVID-19 di kelas 5 SDN Karya Mulia 2 Kota Cirebon. Dan ini sudah terbukti bahwa dengan model pembelajaran seperti ini mampu meningkatkan proses dan hasil belajar. Sehingga kami sangat merekomendasikan kepada Bapak Ibu untuk bisa menerapkan model pembelajaran yang satu ini.
Ada banyak model pembelajaran inovatif yang bisa Bapak Ibu gunakan selain Flip Classroom ini. Silahkan itu juga bisa digunakan, sesuaikan dengan karakteristik, sesuaikan dengan potensi sekolah dan peserta didik di sekolahnya masing-masing. Nah, ini kita zamannya merdeka belajar, sudah saatnya kita menentukan model pembelajaran secara mandiri disesuaikan dengan potensi kita masing-masing. Dan ini adalah salah satu bentuk diseminasi, mungkin dapat dikatakan seperti itu, diseminasi dari PTK yang sudah kami laksanakan. Ini saling mendukung dan silahkan Bapak Ibu bisa membuktikannya sendiri dengan mencobanya di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana teknis pelatihannya? Teknis pelatihannya adalah tadi sudah disampaikan, kita akan belajar secara mandiri. Dari mana? Dari MEC. Nah, nanti Bapak Ibu akan dikenalkan dengan satu portal pembelajaran namanya MEC atau Microsoft Educator Center. Kalau diterjemahkan secara bebas mungkin pusat pendidik Microsoft ya Bapak Ibu, pusat pendidik Microsoft. Di sana ada banyak kursus. Tadi malam sudah ada yang mencoba ya. Terima kasih Ibu Mira sudah mencoba mengikuti kursusnya. Nah, jadi kita akan belajar mandiri dari sana Bapak Ibu. Kita belajar secara mandiri dari MEC. Apa saja yang dipelajari di sana? Di sana banyak sekali kursus-kursus terutama yang berhubungan dengan teknologi pembelajaran. Tentu teknologi ini berhubungan dengan teknologi yang dikembangkan oleh pihak Microsoft karena namanya juga Microsoft Educator Center, jadi pusat pendidik Microsoft. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan belajar melalui sana. Jangan khawatir kalau bahasa pengantarnya bahasa Inggris, karena bisa diterjemahkan Bapak Ibu. Nanti kita simulasikan. Lalu selain belajar mandiri, selama mulai dari sekarang, bahkan dari kemarin sudah diperbolehkan, mulai sekarang sambil menyicil Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu masuk ke MEC. Sudah ada video tutorialnya, cara masuknya bagaimana, cara melihat rencananya seperti apa, sudah ada videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Lalu nanti kami simulasikan cara mengerjakan kursusnya seperti apa. Setelah itu Bapak Ibu dituntut minimal mengerjakan 2 kursus ya, 2 kursus minimal, batasan maksimalnya tidak ada, boleh lebih dari itu ya. Kemudian selain belajar mandiri kita juga diskusi via Teams melalui video conference seperti sekarang ini yang kita lakukan saat ini. Kita diskusi setelah Bapak Ibu belajar secara mandiri. Dan pada momen diskusi ini kita juga akan simulasi ya. Kita simulasikan bagaimana caranya, lalu bahas kendala-kendala yang kita hadapi. Dan yang ketiga teknisnya adalah praktek dan penugasan. Setelah Bapak Ibu belajar mandiri, setelah Bapak Ibu berdiskusi, nanti kita praktekkan. Nah, ini ada tugas. Nah, tidak berat tugasnya dan tidak banyak juga. Nanti kita lihat seperti apa tugasnya. Nah, teknik pertama kita akan masuk ke MEC. Ada 3 kegiatan di MEC. Pertama, Bapak Ibu diwajibkan mengikuti kursus ya, mengikuti kursus. Lalu yang kedua, setelah mengikuti kursus, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan lencana atau badge ya, sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti kursus tersebut. Nah, syarat mendapatkan lencana tersebut itu Bapak Ibu harus lulus KKM. KKM-nya adalah 80% Bapak Ibu. Nah, jadi teknisnya nanti kita simulasikan. Kemudian selain itu kita akan menebus redeem code ya, menebus sebuah kode. Jadi nanti untuk 3 hari tanggal 15, 16 dan 17 Bapak Ibu akan mendapatkan kode. Setiap harinya Bapak Ibu akan mendapatkan kode redeem.
Nah, kode tersebut nanti harus dimasukkan ke MIC sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Itu bisa ditukar. Nah, kita langsung simulasi saja ya Bapak Ibu. Kami di sini akan membuka portal MIC. Nanti kita lakukan simulasi bagaimana cara mengikuti kursus, bagaimana cara mengunduh transkrip, dan bagaimana cara menebus redeem code. Ya, ditunggu Bapak Ibu. Kami akan menampilkan layar. Sebentar. Microsoft Edge. Mohon maaf ya Bapak Ibu apabila jaringan di kami kurang maksimal. Sini agak lambat. Ini adalah salah satu kendala dari moda daring yang kita laksanakan. Biasanya kita terhambat dengan jaringan, apalagi bagi rekan-rekan yang berada di daerah yang memang jauh dari pusat kota. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Di MIC Bapak Ibu ini harus sign in terlebih dahulu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak sign in, ini tidak bisa mengikuti kuis. Karena di MIC itu cara belajarnya adalah kita membaca modul, lalu terakhir nanti ada kuis yang harus diisi. Nah, kuis ini biasanya paling sedikit jumlah soalnya 8 soal. Nah, cuma nanti Bapak Ibu juga dimudahkan untuk mengisi kuis ini karena setelah kita menjawab, jika jawabannya salah di sana muncul langsung kunci jawabannya, dan ketika kita mengulangi maka kita bisa menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Kami sarankan Bapak Ibu memang lulus dari kursus tersebut betul-betul memahami kursus yang dimaksud. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena kami membuka banyak aplikasi, jadi di sini agak lambat. Ya, mohon dikonfirmasi apakah layarnya sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Sudah tampil, hanya belum Ya. ada gambar. ada. Di sini sudah masuk ke MIC, Microsoft Educator Center. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, inilah tampilan awal halaman MIC. Cara masuknya adalah Bapak Ibu tinggal klik education.microsoft.com. Ada tutorialnya di Teams.
Dan juga kami sudah menyiapkan 3 kursus di Teams yang bisa Bapak Ibu akses. Jadi Bapak Ibu selain masuk dari sini ya, dari browser langsung juga bisa ya, mohon di mute ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selain masuk dari browsernya masing-masing bisa juga masuk melalui Teams ya. Di sana sudah kami siapkan 3 pilihan kursus di materi yang pertama, itu bisa Bapak Ibu ikuti. Kalaupun tidak dari sana, misalkan Bapak Ibu mau mengikuti kursus yang lain, Bapak Ibu bisa masuk dari browsernya masing-masing. Kami merekomendasikan 2 browser Bapak Ibu, yaitu yang pertama Microsoft Edge, tulisannya Edge. Yang kedua kita gunakan Chrome, karena 2 browser ini menurut pengalaman kami yang bisa diterjemahkan. Jadi halamannya bisa diterjemahkan. Nah, jadi kami sangat merekomendasikan 2 browser ini. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke halaman MIC, kita sign in terlebih dahulu. Cara sign in-nya ada di pojok kanan atas. Bapak Ibu klik tombol sign in. Lalu Bapak Ibu masukkan akun Office 365 yang Bapak Ibu miliki. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, misalkan kita akan coba masuk. Kami di sini punya 2 buah akun. Kita lihat akun yang sudah ada bukti kursusnya saja ya Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa sekalian simulasi cara mendownload transkrip dari batch yang sudah kita peroleh. Jika Bapak Ibu sudah pernah masuk sebelumnya, maka tampilannya akan seperti tadi. Kalau Bapak Ibu belum pernah masuk, pertama kali masuk, maka nanti akan diminta username dan password. Silahkan Bapak Ibu masukkan sesuai dengan username dan passwordnya masing-masing. Kami sarankan Bapak Ibu mencatat passwordnya, karena akun ini akan kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ini berlaku selamanya Bapak Ibu, berlaku gratis selamanya, kapasitasnya 5 tera, itu sangat banyak sekali. 5 tera itu sekitar 5.120 giga. Jadi kalau Bapak Ibu punya flash disk dengan ukuran 1 giga, maka Bapak Ibu dengan memiliki Office 365 ini sama saja dengan punya 5.000 flash disk Bapak Ibu. Kemudian, nah, untuk mengikuti kursus, Bapak Ibu bisa klik menu training. Sebelumnya kami akan mensimulasikan cara menerjemahkan Bapak Ibu. Cara menerjemahkan halaman yang berbahasa Inggris bagi Bapak Ibu yang terkendala, mohon maaf, dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, silakan Bapak Ibu lakukan klik kanan. Bapak Ibu klik kanan di mana saja bebas, lakukan klik kanan, lalu di sana akan muncul kotak dialog. Bapak Ibu cari Translate to Indonesian. Nah, tinggal diklik saja. Ini otomatis akan diterjemahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini prosesnya sedang berlangsung. Nah, sudah ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu kesulitan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Begitupun dengan Chrome. Kalau Bapak Ibu menggunakan Chrome, itu sama caranya, tinggal klik kanan, lalu pilih Translate to Indonesian. Jika Bapak Ibu tidak ada pilihan Translate to Indonesia, misalkan adanya terjemahkan ke English, nah diklik saja Bapak Ibu, nggak apa-apa diklik, nanti di pengaturannya tinggal diubah ya. Bapak Ibu tinggal diklik bagian atas ini, lalu pilih Translate to.
Nah, tinggal diganti saja Inggrisnya ke Indonesian. Itu ya Bapak Ibu, itu cara menerjemahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa klik menu pelatihan. Silakan diklik menu pelatihan atau training, lalu klik kursus. Apa bedanya kursus, kemudian jalur pembelajaran dan webinar? Ini sudah kami jelaskan di video tutorial. Kalau kursus itu cuma satu jenis kursus yang diikuti, kalau jalur pembelajaran itu satu paket. Jadi di dalamnya, kalau jalur pembelajaran atau learning path, ini ada banyak kursus yang satu tema. Bapak Ibu boleh mengambil learning path atau boleh juga mengambil kursus. Tapi karena tagihan kita cuma 2 kursus, maka Bapak Ibu klik saja submenu kursus. Setelah diklik, maka akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Karena akan tampil banyak sekali kursus yang bisa Bapak Ibu ikuti dan kategorinya bisa kita cari di ketik menu search di kotak search, karena kita bisa ketikkan apa yang mau kita pelajari. Nanti Bapak Ibu bisa saling sharing dengan yang sudah mengikuti kursus. Silakan kami buka untuk saling sharing di grup. Nah, jika Bapak Ibu tampilannya seperti ini, kembali berbahasa Inggris, ya, maka silakan diterjemahkan ulang saja. Diterjemahkan ulang, translate to Indonesia. Biasanya kalau pindah halaman ini otomatis berubah ke dalam bahasa Inggris. Intinya, Bapak Ibu silahkan ikuti kursus yang tersedia. Di sini tampilannya ada in progress, berarti kami di sini sedang mengikuti 2 kursus ini. Nah, kalau Bapak Ibu yang pertama kali masuk, berarti di sini tulisannya adalah tidak ada in progress-nya, kosong. Sebentar, masih proses menerjemahkan. Ya, sudah. Ini isinya semua kursus ada di sini. Kalau Bapak Ibu mau menentukan kursus dengan tema tertentu, Bapak Ibu bisa mengetiknya di menu pencarian. Misalkan kita ketik, kita mau pelajari kursus tentang Microsoft Teams, maka kita tulis saja Teams di sini. Sehingga nanti akan tersedia beberapa kursus yang berhubungan dengan Microsoft Teams. Kita tunggu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh sambil mempraktekkan, silahkan sambil mendengarkan, sambil mempraktekkan supaya Bapak Ibu lebih memahami. Nah ini sepertinya sudah. Nah ini adalah kursus-kursus yang berhubungan dengan Microsoft Teams. Silahkan Bapak Ibu pilih, mau 2, mau 3, tidak ada batasan. Tentu harus satu-satu ya. Misalkan kita pilih yang ini, maka Bapak Ibu akan dibawa ke dalam halaman kursus yang kita tuju. Ini tampilannya Bapak Ibu. Di sini sudah berbahasa Indonesia. Kategorinya ini kursus untuk pemula. Di sini ada keterangannya. Jadi kategori ini ada yang kursus, ada yang jalur pembelajaran. Nah, untuk memulainya silakan Bapak Ibu klik tombol mulai kursus. Tapi sebelumnya Bapak Ibu bisa membaca deskripsinya. Di bagian bawah sini ada deskripsi dari kursus yang akan kita ikuti. Durasinya 1 jam. Ini batasan maksimal. Ini dipublikasikan pada tanggal 29 Oktober 2020. Tujuan kursusnya ini ya Bapak Ibu. Dan pengakuannya
atau poinnya yang kita dapatkan ini 500 poin. Apakah poin-poin ini berlaku umum Bapak Ibu? Misalkan ini kan ada sertifikatnya ya Bapak Ibu, apakah bisa digunakan untuk angka kredit? Ini saya belum mengetahui lebih lanjut. Nanti setelah Bapak Ibu mengikuti kursus ini, ada sertifikatnya yang bisa diunduh. Kita klik tombol mulai kursusnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada daftar isi. Isi dari kursus ini adalah ada 9 ya, ada 9 subjudul mungkin, 9 modul ya. Kursus ini memiliki 9 modul, bisa kita lihat dari daftar isi. Ada 9 modul. Modul pertama bagaimana saya akan memenuhi kebutuhan siswa pendidikan khusus di kelas online atau jarak jauh saya, sampai modul ke-9 yaitu penutup. Dan diakhiri dengan kuis Bapak Ibu. Nah ini kuis ini adalah yang akan menentukan Bapak Ibu layak atau tidak mendapatkan lencana. Nah cara belajarnya Bapak Ibu tinggal baca saja ya, tinggal baca saja. Ada tombol berikutnya, Bapak Ibu kalau sudah selesai dibaca satu halaman, Bapak Ibu klik saja tombol berikutnya. Ya. Nah ini akan otomatis terjemahkan seperti ini. Satu halaman itu satu modul biasanya. Jadi nanti ada 9 halaman yang harus kita lalui, yang harus kita baca. Kalau Bapak Ibu sudah membaca semuanya, nah kita ambil cepat saja ya Bapak Ibu. Kita langsung ke kuis. Nah, ini urutannya bisa diacak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengambil, membuka halaman, membuka modul dari sini, dari daftar isi. Misalkan kita mau membuka modul 5, tinggal klik saja ya bagian modul 5-nya. Lalu misalkan langsung ke kuis juga boleh, supaya cepat. Yang penting Bapak Ibu bisa menjawabnya. Nah ini kuisnya Bapak Ibu. Kuisnya seperti ini. Ada 10 pertanyaan. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah sini. Tertulis 10 pertanyaan. Strip 80% untuk lulus. Jadi nilainya minimal Bapak Ibu mengerjakan benar 8 soal. Ya. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Nanti kita dikasih tahu kuncinya kalau memang kita menjawab dengan salah. Pertanyaan pertama, siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus akan memiliki akses gratis ke semua alat aksesibilitas yang dibangun langsung ke Windows 10 dan Office 365. Nah, apakah benar pernyataan ini atau salah? Ya, palsu itu berarti salah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih saja sesuai dengan hasil bacaan Bapak Ibu. Atau kalau mau dibaca sembarang juga silahkan saja, misalkan kita jawab benar, kita kirim, nah ini langsung muncul, ternyata jawaban kita memang benar. Kita klik tombol berikutnya, nomor 2, ya, soal nomor 2, kita jawab, misalkan kita jawab benar lagi, kita kirim jawabannya, nah ternyata benar jawabannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, misalkan kita jawab sembarang saja ya Bapak Ibu, supaya kita tahu bagaimana kalau kondisinya salah jawabannya. Nah ini kan salah ya Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga, saya menjawab pilihan A. Ternyata kuncinya adalah D, semua hal di atas. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami salah jawab seperti ini, silahkan Bapak Ibu tulis ya. Bapak Ibu tulis kunci jawabannya supaya nanti ketika mengulang Bapak Ibu bisa menjawab dengan benar. Itu ya. Nah, ini cara cepat. Ini kami kasih solusi seperti itu supaya Bapak Ibu cepat bisa menyelesaikan kuis. Karena batas waktu kita kan tidak banyak ya. Tapi nanti lain kesempatan selain di momen pelatihan ini Bapak Ibu harus mengikuti dengan sungguh-sungguh tentu ya, sesuai dengan
modulnya dibaca teliti, kemudian dijawab dengan benar. Untuk kebutuhan pelatihan ini, supaya cepat Bapak Ibu bisa menggunakan cara tadi. Berikutnya, sampai selesai Bapak Ibu. Sampai selesai. Ya. Misalkan ini supaya cepat kita jawab sembarang saja ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat nilainya berapa. Ini soal ke-7. Sangat mudah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkendala dengan bahasa, tidak perlu khawatir harus membaca berlama-lama. Bapak Ibu bisa langsung isi kuisnya. Nah, sudah selesai. Ternyata dari jawaban sembarang yang kami lakukan, kami hanya mendapatkan nilai 40 Bapak Ibu. Ini masih kurang dari KKM. Maka kalau nilainya masih kurang dari KKM, Bapak Ibu harus mengulang kuis. Ya, mengulang kuis. Silakan klik mengulang kuis. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan ke jawaban yang sudah Bapak Ibu ketahui kuncinya. Ini urutan pertanyaannya sama Bapak Ibu. Ya, pertanyaan nomor 1 ini tetap di nomor 1, jadi tidak diacak. Kecuali pilihannya diacak. Untuk nomor urut pertanyaan ini tidak diacak, masih sama. Jadi Bapak Ibu bisa membuat catatan pribadi. Untuk pilihannya ini diacak, jadi Bapak Ibu harus betul-betul ingat jawabannya apa. Baik, Bapak Ibu, itu cara mengisi atau mengikuti kursus atau pelatihan. Jika Bapak Ibu sudah selesai mengikuti kursus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan lencana. Seperti apa lencananya? Kami akan membuka contoh kursus yang sudah diselesaikan, seperti apa tampilannya. Tadi pagi dan malam juga Bu Mira sudah melihatkan bukti bahwa sudah menyelesaikan kursus. Nah, seperti itu nanti tampilannya Bapak Ibu. Jadi kita mendapatkan ucapan selamat dan ada tanda bahwa kita sudah menyelesaikan kursus yang kita ikuti. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kursus yang sudah diikuti. Sebentar. Biasanya kursus yang sudah pernah diikuti itu berada di bagian bawah ya, di bagian paling bawah. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Ini ada banyak sekali kursus Bapak Ibu untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu, terutama yang ada hubungannya dengan teknologi Microsoft. Nah, ini kursus-kursus yang sudah selesai. Kita coba buka seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tampilan ketika kita sudah menyelesaikan kursus. Nah, ini. Jadi ada keterangan sudah selesai. Jika kursusnya belum selesai atau nilainya masih kurang dari KKM, maka tampilannya tidak seperti ini. Nanti Bapak Ibu diminta mengambil kursus kembali. Seperti ini ya Bapak Ibu, tampilan apabila Bapak Ibu sudah selesai dengan kursus yang diikuti. Lalu, dari mana kita melihat nilai kita, lencana-lencana kita dari kursus-kursus yang sudah diikuti? Bapak Ibu bisa lihat dari My Profile Bapak Ibu. Bapak Ibu klik profil Bapak Ibu, lalu klik profil saya. Ya, saya ulangi, silahkan klik gambar profil Bapak Ibu, lalu klik My Profile atau profil saya. Diklik, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman
yang isinya adalah profil kita. Nah, inilah lencana-lencana yang sudah kita dapatkan. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti banyak kursus, maka akan banyak lencana yang didapat. Tapi karena tagihan kita cuma 2 kursus, maka minimal Bapak Ibu memiliki 2 lencana, 2 base yang ada di profilnya. Nah, lalu bagaimana cara mengambilnya? Cara mengambilnya ada transkrip Bapak Ibu. Ada transkrip nilai yang bisa kita unduh. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sebelah sini Bapak Ibu. Lihat transkrip. Silahkan diklik saja. Klik, lihat transkrip. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus diunduh dan nanti kita masukkan ke penugasan di Teams. Nah, ini Bapak Ibu. Inilah transkrip nilai yang harus kita unduh. Ada gambar lencananya, nama kursusnya, deskripsinya, durasinya. Ini harus kita unduh. Cara mengunduhnya adalah Bapak Ibu cari tombol save. Ya. Tombol save, di sini ada tombol save, tinggal diklik saja tombol save-nya. Kemudian nanti akan ada kotak dialog. Bapak Ibu diminta untuk menentukan mau di mana, mau disimpan di mana filenya. Nah, seperti ini. Misalkan kami nyimpan di dokumen. Nah, di sini namanya sudah ada, transkrip, boleh ditambah. Misalkan transkrip Mumu Mujamil. Beri nama seperti ini supaya tidak tertukar. Lalu save. Otomatis ini akan tersimpan di dokumen Bapak Ibu. Lalu filenya nanti kita masukkan ke penugasan di kelas Teams. Caranya nanti kami simulasikan juga. Seperti itu ya Bapak Ibu, cara mengunduh transkrip. Kemudian simulasikan cara menginputkan redeem code. Redeem code. Kita kembali. Ya, Bapak Ibu, nanti di hari Minggu tanggal 15 di pelatihan hari pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan redeem code. Jadi sebuah kode yang harus ditukarkan. Nah, redeem code ini adalah sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Jadi harus diisikan. Nah, cara mengisikan redeem code-nya, Bapak Ibu klik field MIC ini. Lalu Bapak Ibu klik menukarkan kode prestasi. Diklik di bawah profil saya. Nah, lalu masukkan kodenya. Pastikan kodenya benar. Pakai metode copy paste Bapak Ibu. Jangan diketik manual ya. Kalau bisa copy paste saja. Simpan di sini. Lalu klik tebus. Itu cara memasukkan redeem code ya. Diklik menebus. Kami ulangi ya Bapak Ibu, untuk menginput redeem code, Bapak Ibu klik menu fill, lalu klik submenu menukarkan kode prestasi, kemudian paste redeem code-nya, masukkan di sini, pakai metode copy paste, lalu klik menebus. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah cara melakukan mengikuti kursus, cara mengunduh transkrip nilai, dan cara menginputkan redeem code. Kita kembali ke bahan tayang Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, ditampung terlebih dahulu ya Bapak Ibu, nanti kita ada sesi diskusi, ada sesi tanya jawab. Kita kembali ke bahan tayang.
kegiatan kita selesai duhur Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ini sudah jam 11. Nanti konsumsi di rumah masing-masing ya Bapak Ibu. Atau nanti saya transfer gambarnya saja. Karena kegiatan kita gratis ya, kita konsumsinya di rumah makan kita saja. Kita kembali ke bahan tayang Bapak Ibu. Sebentar, di sini masih loading. Ya, sudah tampil ya Bapak Ibu. Kita kembali ke slide berapa tadi? Baik, ini sudah. Ya, slide 11 berarti ya. Nah, itu kegiatan belajar mandiri kita. Silakan Bapak Ibu lakukan mulai dari sekarang sampai nanti berakhirnya kegiatan ini. Boleh dicicil dari sekarang Bapak Ibu. Ikuti kursusnya boleh dicicil dari sekarang supaya nanti pas tanggal 15 kita langsung mengunggah tugasnya saja. Lalu metode kita, teknik belajar kita adalah simulasi dan diskusi di Teams seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, tadi sudah kita simulasikan secara daring tentu. Dan untuk diskusi secara asinkronusnya kita diskusi di kelas Teams Bapak Ibu. Di kelas Teams silahkan kalau Bapak Ibu mau bertanya sesuai dengan materinya silahkan Bapak Ibu ajukan pertanyaan. Nanti kita diskusi melalui kelas Teams. Dan bagi Bapak Ibu yang lain yang sudah punya pengalaman boleh saling share berbagi pengalaman, bukan hanya menunggu respon dari kami ya. Kami menyadari bahwa kami bukan satu-satunya sumber belajar Bapak Ibu dan bukan satu-satunya yang paling tahu. Kami juga masih belajar karena kami juga masih baru lulus Bapak Ibu. Kami baru lulus setelah kemarin mengikuti TOT. Kenapa kami di sini berani mengklaim diri sebagai trainer karena memang kemarin kami sempat mengikuti TOT dan sudah memiliki sertifikat. Sehingga mohon maaf apabila pada kesempatan kali ini Bapak Ibu statusnya sebagai peserta. Mohon Bapak Ibu bisa saling bantu, saling share. Mudah-mudahan nanti ke depan ada program yang sama Bapak Ibu bisa mengikuti sehingga bisa menjadi trainer juga. Kemudian slide berikutnya Bapak Ibu, praktek dan penugasan.
Anya. Ganesha. Apa sih Om? Kalau saya pernah. Mau nggak kau oke? Erek mah kan. KTP nanti jumpa. Ayo nata bata Bismarona. Bigyan jadi pinag-English din. Jaringan saya ya. Uwing baik itu mah, aku mah. Mak, uwing baik itu.
Halo? Ya, ada Pak Mumu. Mintanya 1920 bukan kemarin. Ada. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Sampai mana tadi ya? Mohon maaf, tiba-tiba internetnya mati Bapak Ibu. Saya beralih menggunakan tethering dari HP. Ya, kita ulangi ya Bapak Ibu. Sampai mana tadi materi yang terputus? Bu Nisa mungkin bisa menyampaikan materi kita tadi sampai mana? Halo Bapak Ibu, cek. Ya Pak. Iya. Pak Hari, sampai mana tadi materi kita? Terakhir itu tadi tuh sudah selesai di apa namanya tuh yang tampilan tuh. Tampilan yang web kembali lagi ke kan sudah menjelaskan tuh tentang yang aplikasinya tuh. Begitu selesai keluar. Nah, terus kalau di saya udah apa namanya? Tampilan bercek, masih bukan bercek ya, maksudnya kayak koneksi tuh. Ya, kayak koneksinya masalah. Saya mulai dari itu aja ya. Belum. Saya ulangi dari cara ini aja ya, mengunggah tugas. Oke, mohon izin men-share layar. Mohon maaf Bapak Ibu atas kendala yang kita alami.
Ya. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan kelas Teams yang Bapak Ibu miliki seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, maka tampilannya akan seperti ini. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah ya. Nah, ini adalah tampilan kelas yang kita miliki. Ada kelas guru inovatif, ya. Kemudian ada banyak channel. Ini namanya channel Bapak Ibu atau saluran. Saluran default itu kita memiliki yang general atau umum. Lalu channel-channel yang lainnya ini bisa kita tambahkan. Kalau Bapak Ibu membuat kelas, nanti bisa membuat channel seperti ini. Nah, untuk mengunggah tugas, Bapak Ibu silahkan klik tombol assignment atau tombol tugas. Nah, kalau pakai laptop ada di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Kalau menggunakan handphone biasanya ada di bawah. Silahkan diklik tombol assignment. Nah, selanjutnya di sana akan terdapat beberapa tugas. Karena kami baru membuat satu tugas, jadi di sini cuma muncul satu. Ya, ada satu tugas yang harus diisi. Saya kosong tugasnya, Pak. Oh maaf, belum loading saya. Kita tunggu Bapak Ibu. Ya, jaringan kami agak sedikit buruk. Dadi. Ya, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sana ada satu tugas. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Tugas melampirkan transkrip rencana kursus. Diklik saja. Nah, nanti akan terbuka layar seperti ini. Ini nama tugasnya, melampirkan transkrip rencana kursus. Lalu instruksinya, silakan unduh transkrip rencana kursus yang sudah pernah diikuti dari MIC. Cara menyerahkannya, Bapak Ibu klik tombol Add Work. Di sini ada tombol Add Work, tinggal diklik saja. Nah, di sini perlu diperhatikan Bapak Ibu batasannya adalah sampai 18 November. Jadi di setiap tugas ini ada batas waktu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Ini batas waktunya adalah 18 November 2020 pukul 11.59 atau jam 12 malam. Nah, poin dari tugas ini adalah 100 poin. Nah, cara menyerahkannya Bapak Ibu klik tombol Add Work. Setelah diklik tombol Add Work, Bapak Ibu akan ditampilkan sebuah kotak jendela. Nah, di sini ada sebuah jendela. Karena filenya Bapak Ibu simpan di perangkat laptop atau Android Bapak Ibu, maka kita ambil dari sini Bapak Ibu. Di bawah ada upload from this device. Diklik saja tombol ini, ya. Klik tombol
upload from this device. Diklik. Kita tunggu. Nanti kita cari di mana file itu. Lalu kita buka. Nah, ini kita akan dibawa ke halaman ini. Tadi kita menyimpannya di dokumen ya Bapak Ibu. Di dokumen, misalkan transkrip. Nah, kita cari nama filenya supaya cepat. Transkrip, lalu open. Nah, kita tunggu. Proses unggah sedang berlangsung. Nah, setelah terunggah, di sini kotak tombol down ini akan berwarna biru. Silakan diklik aja. Tombol selesai. Nah, setelah itu berarti Bapak Ibu sudah menyerahkan tugas. Ya. Sekarang kita lihat dari sisi akun yang kami miliki Bapak Ibu. Ini kan dari akun peserta ya. Sekarang kita lihat dari sisi pemilik akun. Kita tunggu Bapak Ibu, masih proses loading. Jangan lupa Bapak Ibu, tadi tombol tune in-nya diklik ya, diklik tune in. Setelah Bapak Ibu mengunggah file tugasnya, klik tombol tune in atau serahkan. Supaya kami bisa melihatnya dan menilainya. Nah, ini Bapak Ibu, berarti kalau tampilannya seperti ini kita sudah selesai mengunggah tugas. Ya, kita kembali ke bahan tayang Bapak Ibu.
Ya, slide kita tinggal 2 lagi Bapak Ibu. Kita jeda sejenak. Mungkin Bapak Ibu bisa mendengar ada suara azan. Kita tunggu dulu sampai suara azan selesai. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tinggal 2 slide lagi. Setelah kita paham bagaimana cara mengunggah tugas, sekarang ada satu kewajiban lagi nanti yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu mengisi survei. Selama 3 hari nanti, tanggal 15, 16, dan 17, setiap hari nanti ada survei. Jadi setelah kegiatan diskusi melalui video conference seperti ini, nanti Bapak Ibu diminta mengisi survei untuk bukti bahwa kita memang benar mengikuti kegiatan. Nah, ini sifatnya sama, wajib seperti Redeem Code. Redeem Code itu akan dibagi tiap hari sesuai dengan jadwal. Dan Redeem Code serta survei ini harus diinput di hari yang bersangkutan. Artinya tidak boleh lewat. Kalau Redeem Code untuk hari pertama, itu harus diinputkan di hari pertama. Begitupun dengan survei, itu diisi di hari pertama. Jadi tidak boleh mengisi Redeem Code hari pertama untuk di hari kedua, karena kodenya akan berbeda. Ini kewajiban berikutnya. Lalu yang terakhir yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, tempat bertanya Bapak Ibu pada pelatihan ini bukan hanya kami Bapak Ibu ya. Bukan hanya kami sebagai trainer, tapi Bapak Ibu juga bisa bertanya ke sesama peserta. Di sini ada 6 orang alumni pelatihan pada jilid pertama. Ada Ibu Ois, ya. Nanti kami share di grup identitasnya. Ada Ibu Sonya juga, ada Ibu Lulu, ada Pak Diding, ada Pak Rijal, dan Pak Aris. Nah, ini adalah alumni-alumni yang kembali mendaftar di kegiatan jilid 2 ini dan bisa dijadikan sebagai tempat bertanya. Kalau Bapak Ibu mengalami kendala, kesulitan, boleh ya. Kalau respon dari kami kurang cepat, Bapak Ibu bisa menghubungi rekan-rekan kami, Bu Ois, baik Bu Sonya, Bu Lulu, Pak Diding, Pak Rijal maupun Pak Arisandi. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Pertemuan pada siang hari ini sudah selesai.
14 slide sudah kami sampaikan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin berdiskusi, silahkan disampaikan. Insya Allah nanti kalau memang kami bisa menjawab, ya kami jawab semampunya sesuai dengan pemahaman kami. Kalaupun nanti ada yang perlu kami tangguhkan karena keterbatasan kami, ya kami mohon maklum dari Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu boleh menyalakan mic-nya. Coba Bapak Ibu nyalakan kameranya Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada, cukup ya, sudah duhur. Ya, Bu Sahora, terima kasih sudah menyalakan kamera. Bapak Ibu, kami perkenalkan Microsoft Teams ini adalah aplikasi yang menurut kami lumayan bagus ya. Ada fasilitas seperti ini. Kita bisa melakukan sesi foto bersama, tapi syaratnya Bapak Ibu harus menyalakan kameranya ya. Ini kami belum menemukan di aplikasi lain, ini baru ada di Teams. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Kalau Bapak Ibu menyalakan kamera, maka kita akan diposisikan duduk di tempat yang sudah tersedia. Ada kursinya di sana. Ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah fitur yang menurut kami lumayan ya bagus lah kalau digunakan untuk anak-anak peserta didik SD juga mereka sangat antusias ya. Walaupun kadang-kadang mereka ya fokus dengan wajahnya sendiri ya, lebih fokus dengan wajahnya sendiri karena lebih tertarik dengan tampilan di layar. Ini juga bisa menjadi motivasi bagi peserta didik kita. Silakan Bapak Ibu, Pak Fauzi mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Fauzi sudah bersedia mengikuti kegiatan ini. Luar biasa. Sini ada orang-orang hebat. Ada Pak Fauzi, ada Pak Anin. Terima kasih Pak Anin. Dan ada Pak Kepala Sekolah SD Lukmanul Hakim. Terima kasih sudah mengikuti. Dan juga ada dosen di kepesertaan kita. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu atau mau sharing, silakan kami buka kesempatan. Ada Bapak Ibu? Kalau sudah dirasa cukup, ya kami akhiri kegiatan ini. Ya, sebelum diakhiri, silakan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan, diskusi atau tanggapan. Cukup? Kalau tidak ada, ya kita akhiri saja kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan kembali melaksanakan pertemuan virtual seperti ini di hari Minggu, Bapak Ibu. Nah, kami perlu sampaikan dan perlu kami tawarkan juga karena jadwal itu sudah ditentukan dari kepanitiaan dari pihak MIE ya, Microsoft Innovative Educator, sudah ditentukan jadwalnya harus tanggal 15, 16 dan 17. Cuma untuk waktunya belum ditentukan. Kami tawarkan ke Bapak Ibu boleh memilih apakah mau pagi, siang atau sore. Kami tawarkan ke Bapak Ibu, silahkan mau di waktu yang mana. Sesuaikan dengan
kondisi Bapak Ibu. Nanti kami ambil suara terbanyak saja. Silakan Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau mengusulkan jam berapa? Karena hari Minggu ya, untuk tanggal 15 bertepatan dengan hari Minggu. Silakan, apakah ada permintaan waktu secara khusus? Misalkan nggak mau pagi karena ada kegiatan keluarga atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Bu Nisa, silakan. Mungkin ada usul atau bebas saja, terserah ya. Itu Pagi lebih aja Pak, jam 10. Pagi. Oke, siap. Jam 10 ya. Berarti sama seperti hari ini. Kita tanggal 15 jam 10. Untuk hari Senin dan Selasanya sama juga, Bu. Jam 10 ya? Iya, jam 10 ya. Oke. Supaya kalau memang Bapak Ibu ada di sekolah kan bisa sekalian piket mungkin. Oke, jadi kita sepakati untuk waktunya di 3 hari tersebut, insya Allah ya, kami pastikan jam 10 ya. Tapi itu pun belum pasti Bu. Kalau hari Minggu insya Allah pasti jam 10 ya. Kalau hari Senin Selasa nanti kami informasikan kembali. Kami lihat luang waktu yang tersedia. Baik, alhamdulillah sudah ada usulan ya. Dan karena kegiatan kita sudah di akhir, maka kami tutup kegiatan ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di acara pembukaan ini. Dan silahkan Bapak Ibu mulai menyicil belajar secara mandiri melalui MIC. Nanti kita diskusi di hari Minggu setelah Bapak Ibu memiliki pengalaman untuk bahan diskusi kita. Dan kami juga mengharapkan Bapak Ibu menyimpan dulu tugasnya, jangan dulu disetorkan. Pastikan tugas disetorkan sesuai jadwal ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mulai melaksanakan praktek, sudah bisa membuat penugasan, ditahan dulu untuk penyetorannya, ditunggu sesuai jadwal. Kami harapkan tanggal 15 untuk MIC, nanti untuk tugas Teams-nya tanggal 16 dan sisanya tanggal 17. Pokoknya terus pantau aplikasi Teams-nya, karena biasanya kalau Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi di Android-nya masing-masing itu akan ada pemberitahuan. Itulah pentingnya menginstal aplikasi di HP-nya masing-masing supaya ada pemberitahuan setiap tugas, setiap kegiatannya kita akan mendapatkan pemberitahuan. Atau kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa mengecek secara berkala dan kami juga akan terus menginformasikannya di grup. Itu saja ya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kendala, atas keterbatasan kami dalam memfasilitasi Bapak Ibu. Jangan menganggap kami sebagai trainer Bapak Ibu ya. Kami di sini hanya fasilitator yang melayani Bapak Ibu semuanya. Kita hanya sharing saja, kita saling berbagi. Kami yakin Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman yang luar biasa, bukan hanya baru mengenal. Itu saja ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Ibu lanjutkan aktivitasnya. Dan Oke Pak Mumu, Bu Zahra. Terima kasih Umi. Iya Pak. Terima kasih Pak Mumu, mohon izin. Iya, silahkan Pak. Terima kasih Pak Hari.
Mohon izin live ya Pak Mum. Ya, silakan Bumi. Bu Siti. Oh, Bu Siti, maaf. Maaf, Bu Siti, maaf. Bu Sahora,